Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kali ini Dapur Dina, kita nggak akan berbagi resep, tapi kita mau ajak teman-teman kitchen tour ya, sedikit jalan-jalan di dapur mungil kita. Saya nggak punya banyak barang, kita lihat aja sama-sama seperti apa sih Dapur Dina itu. Jadi ini adalah meja makan, bisa dinaikin, bisa diturunin sesuai dengan kebutuhan, tapi selama ini saya selalu ukurannya segini. Ini buah-buahan selalu ada, selalu punya pisang. Ini buat suamiku. Ini adalah saya taruh di toples-toples gini, gula biasa, gula bubuk, ketan. Yang sering saya pakai ini breakfast makan pagi suamiku. Ini quinoa. Ada yang sering lihat suamiku tuh selalu makan kayak brown rice, dia tuh makannya quinoa ya. Ini bukan beras. Dia protein dan karbohidrat, jadi pengganti nasi, bagus banget. Kopi setiap pagi, ini kebetulan punya baru beli kentang juga, jadi saya atur yang biar enak dipandang. Di sini aku punya lemari, ini taplak meja, terus ini ada tas juga, tempat nyimpen glove, dan ini buku. Nah dulu Dapur Dina itu kayak gini nih, bikin konfiter atau perkedel jagung, terus bikin ini dulu zaman dulu buku Dapur Dina kayak gini, bikin sup, jadi aku tulis. Nah sekarang resepnya sudah semua di videoin, dibantu dengan suamiku. Dan ini tepung-tepung, ada breadcrumb tepung panir, ada ini ragi, dan di sini mie kering. Ini yang tadi makan pagi suamiku, aku taruh di sini, beli yang gede, terus tinggal di refill aja. Ini ketan hitam, kita belanjanya ini ada. Pokoknya saya belanjanya bijaksana. Saya berusaha untuk belanja bijaksana, tidak melebihi kapasitas storage, kapasitas penyimpanan yang saya punya. Saya nggak mau, karena nanti berantakan. Di mana mau taruh di mana ya kan? Ini di hadiah juga. Ini belum pernah dibuka, hadiah mixing bowl. Saya belum buka karena saya belum perlu. Siapa tahu ada teman yang perlu, akan saya berikan. Sementara saya belum saya buka. Ini kita udah pernah pakai piknik, hadiah dari pasturku. Nah ini kalau teman-teman lihat nih, aku pasangin paku supaya bisa taruh towel, handuk. Dan ini adalah tempat penyimpanan plastik sebenarnya. Jadi aku nggak mau dapurnya berantakan. Semua plastiknya aku ikat kecil-kecil, masukin di tas manis begini. Jadi tetap enak dipandang. Nah untuk yang lebih besar-besarnya, untuk yang lebih besar-besarnya saya taruh di sini. Jadi kayak kertas tas-tas kertas gitu, di sini tempatnya. Nah, kalau ini udah terlalu banyak, saya buang. Apapun yang nggak saya butuhkan, ada yang memerlukan, saya kasih. Gitu. Ini microwave, dijaga selalu tetap bersih. Ini untuk bikin, suamiku setiap hari ngejus ya. Jadi kadang-kadang buat bumbu juga, kalau males ngulek saya zut gitu. Dan oh ya, ini juga hadiah dari adikku dan adik iparku. Mereka sekeluarga kasih aku ini. Dan ini beli sendiri, aku nggak punya ulekan. Ini adalah tumbukan. Ini juga hadiah, semua ini hadiah. Terus ini dua, aku beli dua karena kadang-kadang nyucinya sekali banyak kalau masak di gereja. Ini blender juga, ada blender di sini. Kayak gitu. Dan ini sabun kayak gini, sabun cuci. Saya punya di sini. Nah, ini buat sabun cuci, tinggal di refill karena kalau beli banyak selalu lebih murah. Ini sabun cuci baju, Ini karena saya suka bunga, saya punya 4 macam vas. Ini kita nggak pernah pakai. Ini adalah mesin cuci, kita nggak pernah pakai karena ya udah biasa ya. Ini membantu banget. Jadi bisa dilipat juga. Itu kalau nggak perlu disenderin. Ini adalah tangga karena aku juga nggak begitu tinggi. Ini buat kontainer plastik aja yang ya buat ini, ada measurement cupnya juga. Ini dari zaman dulu banget ya. Ini untuk tempat kecil-kecil kan, kalau mau display karena butuh ya buat video, saya beli
Ini juga, ini bisa dibuka dari kedua belah sisi, dari sebelah sana juga bisa, dari sini bisa. Ini gelas-gelas, ini mostly ini adalah hadiah ya, semua ini adalah hadiah dari Om Sam, dari Sister Angela, dari Sister Rosa, dari Pastor Freddy. Pokoknya semua ini adalah berkat. Di sini juga ada Sister Rosa, Sister Angela. Puji Tuhan ya. Jadi saya nggak punya banyak ya, saya nggak punya banyak nih. Piringku ya cuman ini doang, cuman 5. Jadi kalau teman-teman kesini, kalau piringnya 5 habis ya udah, yang lainnya pakai mangkok makannya, kayak mangkok gitu. Jadi seadanya aja kita bisa kok. Ini juga dari Sister Debbie, ada Sister Debbie juga, Om Sam. Nah di atas sini. Ini aku punya kayak buat saute-saute gitu, bikin semur atau apa. Ini adalah buat kukusan juga. Dan ini adalah ice chest, jadi bisa nyimpen es atau nyimpen kalau piknik ya, bawa minuman, taruh di sini, diisi es. Dan ini adalah juga hadiah. Ini mostly, semua ini sebagian besar adalah hadiah ya. Ini ada panci yang paling gede banget, ada yang agak sedang nih dari Sister Rosa, Ibu Iren, ini Bu Iren, dari pastorku, juga dari pastor. Dijaga untuk selalu tetap bersih. Aku jarang bersihin ininya, tapi ininya ya mostly dirapiin, dibersihin. Kalau nggak sempet ya ditunda, nggak sampai berhari-hari lah ditundanya. Ini adalah jadi aku taruh ya, ini ada space, ada tempat kosong, udah aku masukin aja. Dan di sini ini freezernya, ada ayam, edamame, biasanya selalu punya edamame. Pete biasanya kita selalu punya daun jeruk ya. Ini ada daun pandan, putih telur, sereh, es krim, cabe, daun jeruk. Nggak penuh ya, hari ini lagi nggak penuh. Saya juga jaga biar freezernya juga nggak terlalu padat, karena kalau terlalu padat juga kita nggak tahu isinya apa aja, berapa lama. Pokoknya saya berusaha semua itu di-rotate ya. Saya berusaha bagaimana caranya belajar bijaksana, tidak melebihi kapasitas penyimpanan. Kulkasku ada keju-kejuan. Nah ini saya belajar dari mama, kalau gula merah kalau udah dibuka sebaiknya taruh di kulkas, kata mama, jadi awet. Pewarna pandan selalu punya jahe. Aku suka jahe, hampir semua makanan aku pakai jahe, jadi aku selalu punya jahe dan taruhnya di kulkas. Mayones, ini saus-sausan, suamiku minum susu kedelai. Ini anggur, buah-buahan di atas sini. Telur, tahu tempe selalu ada di kulkas saya. Kulkas saya nggak pernah sampai yang gejebrak penuh gitu, nggak pernah. Ini ada sambal dari Sister Debbie. Wih, ntar malam kita makan rame-rame. Ada teman-teman mau dateng. Ini nasi bakar. 2 hari yang lalu bikin, masih ada sisa, lumayan, puji Tuhan. Ini juga baru kemarin bikin, ini 2 hari yang lalu, ini kemarin. Haha. Jajanan puding coklat. Ini ada nasi juga, nasi sisa. Jadi mungkin nasi bakar lagi deh, atau bubur ayam, atau nasi goreng. Ini dedaunan, aku selalu punya parsley dan cilantro. Jadi selalu ada parsley, cilantro, tahu tempe. Pasti ada di dalam kulkas saya. Walaupun sekosong-kosongnya tetap ada. Ini adalah semur ayam. Ini semur ayam dari gereja kemarin, masih ada sisa. Coffee creamer, jadi gitu aja isinya. Saya berusaha sebijaksana mungkin, tidak berlebihan. Kulkas saya itu kayak gini nih udah penuh. Kadang-kadang itu sangat kosong. Sangat kosong itu bagus, jadi aku bisa bersihin. Kesini kita ada ini, pertama ini juga dari Brother Steve. Dikasih, ini adalah juicer ya, masukin buah seger, zzz, keluar air, ampasnya tinggal di sini, dibuang. Kita jarang banget pakai, dulu sering dipakai ya, suamiku suka ngejus. Ini beli juga sekalian banyak, paper towel, tisu. Ini makanan kucingku, si Cibu, kalau teman-teman pernah lihat dengan Dina. Dan di atas sini, ini alat-alat untuk kue dari Mbak Sri, dari Sister siapa ya?
Ini dari saudara seiman semua ya. Ini juga hadiah. Ini saya punya banyak sekali spuit-spuit. Saya punya berbagai jenis, tidak pernah beli. Ini sebagian besar, ini hampir semuanya saya nggak pernah beli. Cetakan buat coklat-coklat juga saya nggak pernah beli. Cetakan kue, semuanya dari Mbak Sri, dari teman gereja, dari Ibu Pendeta. Semuanya berkat. Di atas ini semua jenis loyang-loyang. Ada beberapa yang beli, ada juga yang dikasih. Ini bahkan dari manajer tempat aku kerja, dia kasih aku ini cetakan cupcake. Ini semuanya aku rapiin sesuai kapasitas. Aku nggak mau punya yang berlebihan. Nah, saya juga pernah dulu punya kayak deep fryer gede gitu, tinggal dicolokin bisa menggoreng dengan minyak banyak. Saya nggak perlu, saya kasih teman. Ada kukusan yang bikin untuk ketan itu, saya udah punya kukusan biasa. Saya pikir terlalu banyak kukusan juga buat apa sih, ya kan? Jadi kalau ada yang perlu, saya kasih aja. Saya punya 2 kok. Ngapain aku harus punya banyak, for what? Pakai 1 aja nggak habis-habis, jadi aku kasih. Gitu. Kalau kita siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini untuk selalu mengingatkan aku. Ini kayak gini. Nih, di sini adalah laci aku. Ini ziplock, parchment paper, ziplock, parchment paper, kertas baking. Ini adalah aluminium foil dan plastic wrap. Ini selalu kayak gini posisi masing-masing. Di atasnya ini, maaf, ini masih patah gini. Pisau juga nggak begitu berlebihan ya. Ini hadiah-hadiah. Ini suamiku beli, ini kesukaanku, aku beli. Dan ini aku minta beli, ini emang aku minta beli, pisau roti. Aku pengen sekali punya. Ini berkat, nih banyakan semua hadiah. Ini aku beli, pembukaan kaleng harus punya menurut aku. Dan di sini ada juga plastik strainer. Ini aku punya 2, taruhnya di sini. Jadi saya berusaha naruhnya itu diorganize banget ya. Ini buat sayuran dan ini buat daging, saya bedain ya. Saya bedain daging dan sayuran. Ini juga ada, ini hadiah juga, saya taruh di situ. Ini tempat berasku, beras di sini untuk ini rak pendingin roti, dan ini hadiah juga. Sebagian besar itu hadiah. Nah, terus kita dari mana sini? Sini, ini tempat aku nyimpan bumbu-bumbuku. Aku berusaha organize juga, kasih nama masing-masing, tanda expired atau kadaluarsanya kapan gitu-gitu. Di atas yang jarang dipakai saya taruh paling atas. Di sini segala jenis minyak-minyakan, minyak ikan. Ini aku beli di IKEA botolnya, saya suka banget karena saya beli minyaknya itu sekalian yang gede. Kayak gini, berat lagi. Minyaknya gede, kayak di galon kecil gitu. Jadi saya refillnya taruh di sini. Sesame oil, minyak wijen, olive oil, minyak wijen, kecap manis, ini garam, dan ini juga hadiah, banyak banget hadiah-hadiah saya taruh-taruh di situ. Yang di sini, ini ya ovennya, ovennya kayak gitu kira-kira, kayak gitu, masih agak kotor sih, nggak masalah. Di bawah sini ada penyimpanan tapi aku nggak pernah pakai, nggak tak pakai. Ini saya dulu cuma punya 1, terus dapat hadiah itu ada teflon kecil buat ceplok telur, bikin martabak manis. Ini dapat hadiah juga. Jadi saya masih punya banyak space. Begitulah dapur kecilku yang padat berisi. Menurut saya barang-barangnya juga nggak harus yang mahal-mahal. Yang saya punya ini bukannya saya mau sok-sokan mau beli yang bagus atau bagaimana. Emang dapat berkat ya. Saya tidak memaksakan diri saya untuk beli atau apapun. Jadi intinya menurut saya ukuran dapur nggak bermasalah ya. Dapur kecil pun asal bisa organize dan barang-barangnya itu nggak berlebihan melebihi kapasitas yang kita punya. Itu menurut saya udah ideal banget. Tapi bukan berarti saya tidak pernah bermimpi untuk punya dapur yang lebih besar, yang lebih bagus, dapur yang mewah. Siapa yang nggak pengen ya kan? Tapi saya tidak pernah berusaha dan memaksakan diri. Jadi saya menikmati apa yang saya punya. Saya atur yang saya punya. Banyak yang tanya juga tentang kompor ini. Kompor ini kita nggak beli. Ini emang dapat di kontrakan. Kalau sewa apartemen, dia akan langsung dapat
kompor beserta ovennya. Ini kompor listrik. Ada beberapa tempat yang kompornya itu gas. Ini banyak yang nanya mereknya. Ini adalah GE, General Electric, ya. Banyak yang nanya kayak gitu. Terus apalagi ya, intinya kita pakai aja, memasak itu nggak selalu harus pakai sesuatu yang wow. Kita mulai dengan apa aja yang kita punya. Itu tadi saya cetakan puding ya pakai kotak plastik gitu aja. Apa aja yang kita punya. Yang penting dapur itu bersih, diatur yang rapi, karena kan hanya kita yang akan di sini kan, ibu-ibu muda ya kan, kita banyak spend time, kita banyak meluangkan berada di dapur, jadi bikinlah senyaman mungkin. Saya tuh taruh ini, yang bikin kita nyaman aja, ini selalu ada di sini ya. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Saya suka ini mengingatkan saya apa yang kata-kata yang mengencourage, yang bisa menambah semangat saya, kenapa enggak gitu. Ini juga kadang-kadang kalau nyoba masak terus gagal, saya ini makanya taruh di depanku banget. Serahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Sesuatu yang mengingatkan ya, mengingatkan kebaikan Tuhan, kayak gitu-gitu. Apa ya yang bikin kita seneng lah, bisa ditaruh mungkin ya foto-foto anak-anak ya. Semua orang punya style masing-masing, lakukanlah apa yang kita suka gitu. Jadi teman-teman, begitulah jalan-jalan kita hari ini di dapur Dina, karena dapurku adalah dapurmu. Dan satu hal ya, ini mengingatkan saya juga, dan mudah-mudahan juga menjadi berkat buat teman-teman semua yang nonton kali ini. Bukan seberapa banyak barang yang kita punya, bukan seberapa mahal peralatan yang kita punya, tapi seberapa bergunanya peralatan itu buat kita, dan juga yang terpenting buat komunitas atau buat orang-orang di sekitar kita, seberapa bergunanya ya. Jadi begitu perjalanan kita hari ini. Jangan lupa stay terus di Dapur Dina. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, like, follow ya di semua sosial media kami, di Instagram, Facebook, terutama di YouTube. Kita sama-sama saling berbagi dan belajar bersama ya. Terima kasih 40.000 subscriber. Aku seneng banget punya teman-teman baru yang luar biasa.